Hai semuanya, di video kali ini saya Alia Islami dan bersama rekan saya Fitri Rizky Aulia, Yusrin bin Yusof, dan Krisna Septo Hadi, kami dari S1 Manajemen Universitas Islamika Surabaya. Kami ingin mempresentasikan dan memperkenalkan produk kami, yaitu makanan olahan frozen food yang bernama Camils. Langsung saja pada poin pertama, yaitu gambaran usaha. Pada gambaran usaha ini, saya ingin mendeskripsikan singkat pada produk kami, yaitu produk makanan frozen food dari Camils. Camils merupakan produk makanan olahan frozen food yang sehat karena terbuat dari sayur bayam hijau pilihan dan campuran sayuran lainnya. Dan sudah pasti memiliki kandungan banyak sekali antioksidan dan vitamin. Produk yang kami olah ini merupakan homemade dan tidak sama sekali menggunakan pengawet makanan dan MSG. Untuk saat ini, produk kami mempunyai dua varian produk, yaitu nugget sayur dan siomay sayur. Selanjutnya ada kondisi umum usaha. Prospek pengembangan produk kami yaitu sebagai healthy frozen food, yang merupakan salah satu produk olahan makanan frozen food yaitu nugget dan siomay, yang kami modifikasikan dengan mencampurkan sayur bayam dengan bahan sayuran lainnya, dan diberi sedikit daging ayam di dalamnya. Hasil produk kami ini sudah kami kemas secara rapi dan baik dengan menggunakan display, layout maupun desain yang semenarik mungkin dan mempunyai warna yang khas, yaitu warna hijau di kemasannya. Jadi kelompok kami memang sudah memutuskan bahwa desain kemasan kami dengan menggunakan warna hijau muda. Mengapa demikian? Karena menurut kelompok kami, warna hijau itu identik dengan produk makanan yang sehat atau makanan yang berbahan dasar sayuran, karena kami ingin mengklaim produk kami adalah produk makanan yang vegetarian. Selain itu, ada beberapa elemen penting di dalam desain kemasan Camils ini, seperti ada nama produk, gambar produk, varian produk, lalu ada komposisi, slogan, isi produk, dan expired date. Dan perlu diketahui, produk kami hanya bertahan sampai 6 bulan saja di dalam freezer. Jadi suhunya harus dingin terus supaya tetap awet. Selanjutnya saya akan menjelaskan bisnis model kanvas atau BMC dari produk Camils. Yang pertama dimulai dari key partners terlebih dahulu. Yang pertama petani sayur bayam, lalu yang kedua penjual daging ayam, lalu yang ketiga pemilik toko frozen food di kota Surabaya dan Sidoarjo, lalu yang keempat pemilik toko kue dan toko plastik kemasan. Lalu selanjutnya ada key activities. Dimulai dari proses produksi, di mana proses produksi ini akan mengolah dan juga memproduksi olahan frozen food seperti nugget dan siomay sayur setiap minggunya atau jika ada pesanan. Lalu yang kedua mempromosikan Camils di berbagai platform yang disediakan. Nah, salah satu contohnya adalah di media sosial, waktu ikut event kota maupun bazar. Lalu yang ketiga proses penjualan. Nah, proses penjualan frozen food dari Camils ini bisa dilakukan melalui via online maupun offline. Selanjutnya ada key research. Nah, key research pada produk kami ini ada koki, desainer, marketing, dan alat pembantu lainnya seperti alat penghancur makanan seperti blender, lalu ada alat pengukus dan alat pendingin seperti freezer. Lalu selanjutnya ada value proposition. Nah, di sini produk kami memiliki keunggulan karena produk kami merupakan olahan frozen food yang sehat karena berbahan dasar sayur-sayuran. Lalu yang kedua homemade. Lalu yang ketiga memperhatikan kualitas rasa, kematangan, dan gizi yang seimbang. Lalu yang keempat 100% halal. Lalu yang kelima, produk kami bisa dijadikan sebagai makanan alternatif bagi seseorang yang tidak suka mengkonsumsi sayuran.
Selanjutnya ada customer relationship, yaitu memberikan diskon dan promosi spesial kepada konsumen. Lalu yang kedua mengadakan giveaway. Selanjutnya ada customer segment. Nah, pada customer segment pada produk kami itu ada remaja, kalangan pelajar dan mahasiswa, lalu kalangan pencinta makanan sehat, lalu yang terakhir ada orang tua. Nah, setelah itu ada channels di mana ada social media dan e-commerce. Nah, di social media ini ada Instagram, Facebook, dan WhatsApp, sedangkan e-commerce ada Tokopedia dan Shopee. Selanjutnya, poin paling bawah yaitu ada cost structure, di mana ada biaya produksi, biaya kemasan, biaya cetak, dan biaya promosi yang kami keluarkan. Lalu selanjutnya ada revenue stream, di mana penjualan dapat dilakukan melalui via online maupun via offline. Sekian dari penjelasan saya, selanjutnya bisa dilanjutkan untuk dijelaskan oleh rekan saya. Halo, perkenalkan nama saya Fitri Rizky Aulia dan pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu analisis SWOT. Analisis SWOT yang pertama adalah strength, yaitu bahan atau dibuat dengan homemade, 100% halal, dan memakai bahan sayur pilihan dan fresh. Lalu kemudian ada weakness, yaitu proses pemasakan harus teliti karena memperhatikan tingkat kematangan yang pas agar kandungan vitamin dan gizi tetap terjaga. Dan ada juga opportunities, yaitu pemasaran yang luas, dan threats, yaitu pesaing makanan olahan frozen yang usaha berskala besar, mempunyai pabrik, memiliki tenaga kerja, dan produk yang telah dikenal oleh masyarakat. Selanjutnya adalah harga pokok produksi. Berikut ini adalah tabel harga pokok produksi dari nugget sayur. Untuk bahan bakunya adalah 74.500 dan untuk alatnya adalah menghabiskan 66.000 dan alat penunjangnya menghabiskan 507. Dan untuk BTKL untuk 150 menit yaitu 150 dan dengan jumlah harga 22.500 dan total keseluruhannya adalah 22.500. Untuk total keseluruhan harga pokok produksi nugget sayur adalah 366.700.000. Dan harga pokok ini menghasilkan 10 pak nugget sayur yang harganya adalah 36.600. Untuk satu pak kemasannya adalah 37.600. Harga ini telah ditambahkan untuk kemasan. Berikut ini adalah tabel harga pokok produksi siomay sayur. Untuk bahan bakunya menghabiskan 133.500 dan untuk alatnya adalah menghabiskan 66.000 dan untuk alat penunjangnya menghabiskan 343. Total keseluruhannya untuk BTKL-nya 90 menit dan harga per unitnya 150 dan jumlah harga keseluruhan adalah 13.500. Untuk total keseluruhan harga pokok produksi siomay sayur adalah 213.343 dan untuk 10 pak harganya adalah 21.334 dan untuk satu pak plus kemasannya adalah 22.334. Selanjutnya adalah permintaan dan penawaran. Untuk permintaan konsumen yang lebih memilih untuk restock makanan frozen food karena lebih awet dan praktis untuk dijadikan makanan sehari-hari. Yang kedua adalah lonjakan dari permintaan frozen food yang tinggi di masa pandemi saat ini. Karena konsumen tidak boleh keluar rumah sehingga produk makanan frozen food adalah pilihan yang tepat. Untuk penawarannya adalah makanan sehat bebas pengawet, halal, sehat, praktis, lezat, hemat, expired. Expirednya adalah maksimal 5 bulan dalam freezer. Bergizi dan kaya vitamin tanpa proses penggorengan sehingga bebas lemak dan kolesterol. Lalu kemasan praktis dan reusable
digemari berbagai kalangan, dan dapat dijadikan lauk dan cemilan sehat. Berikut ini adalah tabel 4 bahan baku. Bahan baku nugget, yaitu untuk bahan baku nugget diperoleh jumlah harga yaitu 72.000. Dan untuk tabel 5 yaitu jasa untuk nugget sendiri adalah 10.000. Dan untuk tabel 6 yaitu alat penunjang dari pembuatan nugget yaitu 326.000. Dan yang terakhir tabel 7 yaitu perhitungan aset tetap untuk nuggetnya adalah total dari keseluruhan adalah 22.500. Dan untuk HPP-nya adalah untuk 10 pak yaitu 36.600. Untuk 1 pak plus kemasan adalah 37.600. Dan biaya tetapnya adalah 22.500. Ya, di sini adalah tabel produksi. Pertama, material yang digunakan adalah daging ayam 1 kg, jumlah harganya 26.000, sayur bayam 1 ikat, Rp 1.000, wortel 2 buah, Rp 6.000, jagung manis 2 buah, Rp 12.000, buncis 250 gram, Rp 12.000, dan bawang bombay 1 buah, Rp 6.000, bawang putih 3 siung, Rp 3.000, garam 1 biji 2.500, tepung terigu 1 kg 8.000, tepung tapioka 500 gram 6.000, kulit siomay 50 lembar 50.000, telur ayam 1 butir Rp 1.000. Jadi total keseluruhan adalah 133.500. Lalu berikutnya adalah tabel jasa. Yang pertama adalah jenis jasa giling ayam 1 kg Rp 5.000, stiker label 36 2 lembar Rp 10.000, sarung tangan 1 buah Rp 1.000, kemasan 50 buah Rp 50.000, dan total keseluruhan adalah Rp 66.000. Lalu ada tabel alat penunjang. Pertama adalah loyang 6 biji, jumlah harganya Rp 36.000, kompor 1 biji Rp 150.000, panci pengukus 1 biji Rp 80.000, dan totalnya adalah Rp 266.000. Lalu berikutnya adalah tabel perhitungan aset tetap. Pertama adalah loyang, umurnya 12 bulan, harga belinya Rp 6.000, per bulan Rp 500 dan sekali pakai Rp 16. Kompor 36 bulan Rp 150.000, per bulannya Rp 4.167, sekali pakai Rp 137. Panci pengukus 24 bulan, harga belinya Rp 80.000, per bulannya Rp 3.333, sekali pakai Rp 110. Totalnya adalah 13.500, dan total keseluruhan adalah Rp 213.343. HPP 10 pack Rp 21.334, 1 pack plus kemasan Rp 22.334, dan biaya tetapnya adalah 21.000. Oke, next. Nah, ini adalah resiko yang muncul, resiko yang kami alami saat menjalani proses produksi produk Camils ini, penjualan hingga proses pemasarannya, yaitu pertama, tempat produksi yang kurang luas. Jadi sehingga kami itu sementara untuk menerima pesanan hanya secara offline saja. Dan yang kedua, pendingin makanan atau freezer itu masih kurang memadai, karena hanya memiliki 1 freezer sehingga kurang cukup untuk menyimpan pesanan frozen food dengan jumlah yang banyak. Nah, hal tersebut membuat kami hanya bisa melakukan pre-order saja. Ketiga, pada proses pengiriman pernah mengalami kerusakan pada produk, sebab terlalu lama di perjalanan dan kurang ketersediaan box pendingin atau cooler box yang kami miliki. Nah, solusi dari permasalahan tersebut, kami itu harus menambahkan modal untuk membeli cooler box baru agar aman saat dalam proses pengiriman. Lalu yang keempat, pada proses pemasaran, kami pernah mengalami masalah ketika kami ingin mendaftarkan produk kami ke aplikasi GoFood. Sebab ketika kami telah mengupload semua lampiran yang wajib diserahkan, namun verifikasinya itu sangat lama, bisa berhari-hari atau sampai bisa mencapai 1 bulan. Sehingga kami itu harus mendaftar ke langkah yang awal, daftar ulang lagi. Oke, next. Perilaku konsumen dengan kelas menengah. Nah, ini minat untuk membeli produk frozen food dari Camils itu dipengaruhi oleh promosi yang kami lakukan di sosial media. Jadi orang-orang melihat promosi kami tentang produk kami di sosial media dengan menawarkan harga yang lebih murah dan kemudahan metode pemilihan untuk mendapatkan produk.
Lalu perilaku konsumen atas rata-rata minat untuk membeli produk frozen food dari Jamils. Frozen food dari Jamils dipengaruhi oleh kualitas, rasa, dan nilai gizi karena tingkat pendidikan dan informasi yang mereka miliki yang lebih tinggi. Baik, slide selanjutnya akan membahas tentang rencana anggaran dan investasi. Pada slide kali ini, dalam modal atau pemasukan, modal yang dikeluarkan dalam sekali produksi ialah sebesar Rp300.000 atau Rp22.000. Dalam menentukan total biaya dapat dihitung, yaitu bahan baku ditambah perlengkapan ditambah biaya lain-lain. Sehingga dalam satu kali produksi yang menghasilkan 100 produk, total pengeluaran yang digunakan dengan modal pengeluaran sebesar Rp300.022.000. Dalam penentuan harga jual, terdapat dalam menentukan harga pokok produksi, yaitu sama dengan total biaya dibagi hasil produksi, yaitu sama dengan Rp300.022.000 dikali 100 sama dengan menghasilkan 3.220 per biji. Dalam harga jual, menentukan harga jual dapat dihitung sama dengan harga pokok ditambah laba yang diinginkan, sehingga menghasilkan Rp323.220 ditambah Rp1.780 menghasilkan Rp5.000. Jadi menentukan harga jual sebesar Rp5.000 per biji. Dalam perhitungan laba rugi, laba menghasilkan sama dengan hasil produksi dikali harga jual dikurangi modal, sehingga menghasilkan nominal tersebut. Dalam presentasi laba dapat dirumuskan, yaitu laba dibagi modal dikali 100%, sehingga menghasilkan nominal tersebut. Dalam presentasi dari laba bersih yang didapat dalam satu kali produksi yaitu sebesar 55,27%. Dalam break-even point, pendapatan dikurangi biaya produksi variabel per bulan menghasilkan nominal sebesar nominal tersebut. Dalam return of investment, nilai investasi sekarang dikurangi biaya investasi dibagi biaya investasi dikali 100% menghasilkan sebesar 4%. Baik, sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Selamat siang.